kami dari mahasiswa STI Wija mohon izin untuk wawancara mengenai usaha yang Bapak jalani saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Endang Supriyadi. Saya Wahid. Saya Rizka. Saya Agus. Kira-kira apa sih motivasi Mas untuk memulai usaha? Jadi sebelum lanjut saya perkenalkan diri dulu ya. Iya. Tadi di awal sudah nama saya Agus. Kemudian nama usaha Alistor. Pada dasarnya dulu kan saya kerjanya karyawan. Iya. Sempat kerja itu selama lebih kurang 8 tahun. Nah, jadi setelah kerja sekian lama, jadi sempat mengalami titik jenuh ya. Pagi-pagi pulang, bukan pagi pulang sore lagi, tapi pergi subuh pulangnya malam gitu ya. Yeah. Nah, kadang Sabtu Minggu juga ditelepon sama bos harus lembur atau ada acara event apa gitu ya. Jadi kadang udah 8 tahun udah ada masa-masa jenuh juga gitu kan. Dan akhirnya kepikiran buat punya usaha gitu kan. Nah, kalau motivasi sendiri sih sebenarnya yang pertama sih ingin punya kebebasan waktu sih sebenarnya ya. Mindsetnya waktu itu ketika kita usaha kita punya kebebasan untuk mengatur waktu sendiri kan, kita tanpa harus diatur oleh bos, oleh manajer atau atasan sejenisnya ya. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, kayaknya waktu itu melihat untuk wirausaha ini ada peluang untuk meningkatkan pendapatan gitu ya. Terus karena kalau di kantor kan itu tergantung level ya, tergantung masa kerja. Terus berapapun jam kerja kita itu, tapi kalau memang gapok kita segitu ya segitu-gitu aja gitu kan. Jadi kalau ada segi motivasi sih itu sih. Yang pertama ada segi kebebasan waktu, itu juga kelebihan dari income ya. Terus yang mendasari Mas untuk memilih usaha di bidang fashion ini apa Mas? Oh ya, fashion ya. Sebenarnya kalau ketika kita memilih untuk wirausaha itu memang begitu keluar dari dunia kerja kan memang banyak pilihan ya. Yeah. Waktu itu ada ketika buat kuliner, ada fashion, terus juga macam-macam ya. Kalau dasarnya sebenarnya pertama memang saya suka fashion juga. Terus yang kedua mungkin kalau bisa lebih mengerucut kan, fashion itu juga ada pilihannya apakah anak-anak atau dewasa. Terus yang kedua laki-laki apa perempuan gitu. Kalau saya lebih memilih untuk lebih perempuan gitu ya. Nah, ibu dan anak lah ibaratnya ya. Nah, selain perjualan ini apakah ada produksinya atau sekedar menjual barang yang memang sudah jadi? Kebetulan kita sih ada beberapa divisi di sini ya. Yang pertama di sini ini khusus untuk bagian penjualan di sini. Nah, terus yang kedua selain dari penjualan kita ada produksi cuma untuk produk yang berbeda. Kita di luar ada kerjasama untuk konveksi seragam, untuk pengadaan seragam ke sekolah dari TK, SD sampai SMA. Nah, itu tempatnya sekitar 100 meter dari sini ya. Kita seperti rekanan. Ada teman yang udah punya unit usaha itu, udah punya sekitar 10 tahun lebih. Nah, terus saya di sana perannya sebagai divisi marketing. Terus modal awal untuk membuka usaha ini apa sih Mas? Selain biaya ya, selain biaya. Selain biaya, yang jelas yang lebih dari biaya sebenarnya mental ya. Mentalitas sebagai seorang wirausaha ya. Karena kan banyak orang yang siap untuk sukses tapi nggak siap untuk gagal. Ketika kita bicara wirausaha, karena mereka mikir cuma untung ya, omset, untung, profit kan. Tapi ketika mereka gagal, mereka nggak siap. Jadi kadang banyak bisnis pemula itu mereka gagal di 6 bulan atau 1 tahun pertama. Itu ada masalah persaingan bisnis, harga, atau kondisi ekonomi secara global, atau yang terakhir masalah COVID misalnya. Akhirnya banyak yang memberikan akhirnya udah nggak bangun-bangun lagi gitu kan. Itu salah satu, ada beberapa poin ya. Mentalitas. Terus yang kedua selain dana, mental, terus yang ketiga juga knowledge ya. Kita bagaimanapun di wirausaha kita mesti punya dasar pengetahuan juga. Nggak bisa ujuk-ujuk kita tanpa basic ya. Terus kita langsung terjun bebas ya. Ibaratnya itu mau dikonyol ibaratnya. Ya kalau memang kita akan menerjunkan diri di bidang fashion, berarti banyak sedikitnya kita mesti belajar juga kan. Bisa autodidak, bisa sekarang udah banyak belajar untuk online, atau kita bisa belajar kepada orang-orang telah mulai lebih dahulu ya. Nah, tadi kan Mas menyinggung tentang masa pandemi ini ya. Iya. Kira-kira apa sih dampak masa pandemi terhadap usaha yang Mas jalani saat ini? Ya, kalau pandemi itu dan secara pribadi
kalau secara global ya, apakah Indonesia ataupun global, dunia sifatnya itu sangat berpengaruh ya. Nah, sebelumnya kita sempat di tempat yang lain di luas 2 lantai ya, 2 lantai. Nah, terus karena efek pandemi 2 tahun sempat kepikiran mau balik lagi ke rumah ya, karena memang minus transaksi baik di offline ya, apa di online saya juga ada online juga, nanti kita bahas lebih lanjut. Omset di toko waktu itu, di ruko itu memang minim banget, karena bagaimanapun fashion ini kan bukan primer ya, bukan primer, bukan sekunder, bukan tersier, itu udah kebutuhan keempat atau udah yang kelima atau yang ke-10 mungkin ya. Karena bagi orang di zaman pandemi yang utama kan adalah makan ya, makanan, kesehatan, terus pendidikan tetap ya, terus dan lain-lain tempat tinggal. Kalau pakaian atau fashion itu udah nomor sekian ya. Kalau makanan kan nggak bisa ditunda ya, kalau fashion masih bisa pakai yang lama ya. Jadi efeknya memang sangat sempat mau gulung tikar ya, karena kita posisinya sudah sampai ke titik hampir nol ya ibaratnya ya, tapi karena memang tuntutan kebutuhan ya, akhirnya bagaimanapun kita harus tetap tegar ya, berjuang ya karena nggak ada pilihan lain kan. Awalnya tetap maju atau mau tidur kan. Dampak pandemi ini kan memang lumayan berdampak terhadap usaha Mas. Terus bagaimana sih cara Mas untuk tetap bisa survive dan agar si usahanya nggak sampai gulung tikar? Oh ya, yang pertama lakukan beberapa pendekatan ya. Yeah. Yang pertama pendekatan kita kepada pemilik, kebetulan status rukonya masih sewa. Yang pertama saya pendekatan pada yang punya ruko untuk minta keringanan sewa, dalam artian biasanya kita tahunan, terus kita minta per 3 bulan. Nah, terus ternyata 3 bulan kita masih nggak sanggup bayar, akhirnya kita minta untuk pembayaran jadi bulanan. Ya alhamdulillah dari yang punya ruko disetujui ya. Nah, karena bagaimanapun kalau tahunan di awal kan kita mesti punya spare dana ya, spare dana yang besar di awal buat spend ke pemilik ruko. Sementara kan kita kondisinya lagi ya pandemi ya, jadi nggak cukup dana untuk dari penghasilan kita, dari omset kita nggak cukup dana untuk perpanjang kontrak waktu itu. Nah itu dari pemilik toko. Terus yang kedua ke pihak supplier juga. Supplier kita bisa ada dari Bandung, Tanah Abang atau dari Tamrin City. Nah biasanya kita sistemnya bayar cash, ada barang ada uang. Nah terus karena kondisi pandemi kita minta bayar mundur. Bayar mundur apakah 1 bulan atau 2 minggu setelah transaksi baru kita bayar mundur ya. Kita ketahui pandemi ini lumayan mengganggu penjualan. Mas kan tadi bilang baju ini bisa akhirnya bisa komunikasi dengan supplier bahwa si barang ini bisa diambil dulu baru dibayar. Nah lantas bagaimana sih agar si barang ini tetap bisa terjual dampak pandemi ini? Kalau dari segi kuantiti otomatis memang akan berbeda ya. Nah, biasakan dalam sebulan kita jualnya misalkan 100 pieces. Nah, akhirnya karena pandemi, karena kebutuhan juga sedikit, nah jumlah penjualan berkurang. Nah, terus yang kedua ada segi margin. Misalkan kita ngambil margin itu misalkan 30-40% per pieces, karena kebutuhan orang nggak terlalu tinggi, akhirnya kita menurunkan margin kita ambil ya. Kita hanya mengambil 10 atau 15% dari harga pokoknya kan. Yang penting muter aja gitu kan. Terus yang penting dari segi produk. Nah, kemudian strategi lain kita untuk tetap bisa bertahan juga, kita nambah diversifikasi produk ya istilahnya ya. Selain kita produk utama, akhirnya kita ikut produk musiman. Waktu karena pandemi kan kebutuhan orang waktu disinfektan, hand sanitizer, masker dan sebagainya. Nah akhirnya kita sempat beralih, yang nggak beralih 100% kan, cuma sebagian sekitar 50% dari produk kita ganti produk ya, dengan masker juga, baik masker yang kita bikin sendiri kerjasama dengan konveksi ataupun yang udah jadi ya, kayak seperti masker medis. Kemudian untuk hand sanitizer kita bekerjasama dengan beberapa perusahaan kecil yang belum punya juga hand sanitizer kan. Mas, ada yang mau ditanyakan? Mungkin tujuan terdekat Bapak apa nih? Tujuan terdekat ini kan udah mulai endemi apa ya? Bukan pandemi, udah endemi. Iya. Jadi tujuan terdekat Bapak dalam usaha ini tuh apa?
Kalau dari segi kondisi dunia kesehatan sekarang udah lebih baik ya. Terus untuk produk diversifikasi tadi kan kita udah mulai stop juga, udah mulai ngurangin ya, walaupun terus bersebar. Dan sanitizer kita udah nggak jual lagi. Kemudian yang kedua untuk masker, karena orang udah 2 tahun terbiasa menggunakan masker, jadi kita masih stop ya, walaupun nggak seperti sebelum-sebelumnya. Terus yang ketiga kita balik lagi ke produk kita yang fashion tadi ya. Karena kondisi sekarang udah mulai membaik ya, jadi kita mau back to basic ya, kita balik lagi ke dasar utama kita, dari produk utama kita adalah fashion. Kita mencoba kembali untuk mengembalikan customer ya, yang selama ini ataupun daya beli customer yang kemarin udah mulai turun, kan kita mulai kembalikan lagi ya dengan program ini. Termasuk untuk bidang yang lain itu bidang konveksi ya, konveksi seragam. Selama 2 tahun anak-anak belajarnya offline ya. Terus sekarang mereka udah mulai online. Per Juli besok kalau kabarnya udah 100% offline ya. Nah, jadi kita sekarang udah memaksimalkan kembali iklan-iklan ya, iklan-iklan di online ya. Kemudian kita basicnya sebelum di offline ini saya dulu basicnya itu di online. Saya mulai buka itu dulu nggak langsung offline di ruko, saya basicnya itu dulu di Shopee. Sempat di Shopee selama 2 tahun ya. Dan itu saya juga pengurus inti dari Shopee Bogor. Kemudian di Indonesia tuh waktu berdiri itu terdigitalnya itu ada 5 kota, yaitu juga Jakarta, untuk Pulau Jawa, Jakarta dan Bogor. Terus Sumatera itu Medan, Kalimantan itu. Jadi di 5 area itu ditunjuk pengurus untuk pemasaran Shopee ya, untuk menjaring pedagang-pedagang seller-seller Shopee. Jadi mereka waktu itu kita bikin komunitas ya, komunitas namanya komunitas Shopee Bogor. Dan saya waktu itu ditunjuk sebagai bendahara waktu itu kan. Itu ada pertemuan rutin per 2 minggu untuk Bogor dan sekitarnya. Kita mau mengembalikan lagi untuk bisnis konveksi ya. Jadi kita mau fokus lagi untuk yang online. Jadi tujuan terdekat Bapak nih pengen ngembaliin lagi kepercayaan masyarakat pada saat pandemi menjadi sekarang jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus ke sesi online-nya jadi semakin melebar lagi lah ya bisnisnya. Iya, karena dari manajemen Shopee sendiri mereka kan punya SOP ya, punya standar pedagang tuh yang pertama itu ada VIP atau official, habis itu ada star seller, selanjutnya ada pedagang biasa. Dan alhamdulillah waktu itu udah sampai pada posisi star seller, selangkah lagi ke official. Nah cuman salah satu memang efek pandemi turun dari star seller ke pedagang biasa. Karena mungkin teman-teman yang biasa belanja online kan, pasti ini ya biasa suka perhatikan toko-toko ya, kok ada toko tertentu yang ngasih diskon gitu kan, free ongkir, kok di belanja toko ini kok nggak ada free ongkir gitu kan. Nah itu berhubungan dengan posisi toko, terus dengan level tokonya. Kalau semisal toko-toko offline kayak gini, Bapak punya berapa sih? Hanya 1 cabang, belum ada cabang. Cuman kita kemarin punya beberapa reseller outlet. Berapa penghasilannya yang lebih besar, toko online atau toko offline? Sebelum pandemi online, terus pasca pandemi, sebenarnya pasca pandemi itu juga masih online ya, karena orang kan nggak keluar rumah ya. Terus pasca pandemi hampir imbang ya. Terus kalau semisal toko offline kayak gini kan kita menarik perhatian konsumen itu seperti apa supaya datang ke toko ini? Oh ya. Ya sebelumnya ini karena pasca Idul Fitri jadi barangnya masih berantakan. Ya sebagian barang belum dipindahkan ke toko ini kan, masih di gudang ada di rumah kan. Jadi memang stoknya sudah kelihatan masih sedikit kan. Tapi sebenarnya masih. Kalau strategi pemasaran, yang pertama mungkin dari segi tata letak ya atau desain ya. Nah, terus yang kedua dari segi harga produk relatif ya, murah atau lebih terjangkau. Terus yang ketiga mungkin dari segi pelayanan, terus lebih ramah. Ya kan? Diskon atau bonus ya, mungkin ada untuk pembelanjaan sekian nanti dikasih bonus apa gitu ya. Dari barang-barang yang Bapak jual di sini, yang paling sering dibeli konsumen itu barang seperti apa? Kalau dasarnya kita dulu lebih ke muslimah ya. Untuk di stok di rumah pun juga seperti itu. Memang sih sesional sih sebenarnya kan. Sesional pertama di musiman ke Ramadan kan. Tapi
popor, meja. Saya tanya lagi, ini untuk persaingan pasar kan sekarang lumayan ya, Iya. lumayan luar biasa ketat gitu. Iya. Nah, bagaimana sih Mas caranya untuk menghadapi persaingan pasar ini? Pasar online apa offline? Keduanya. Keduanya. Oke. Saya jawab dulu dari segi online ya. Ya. Kalau pasar online itu karena memang sekarang dunia udah dunia global ya, dunia udah tanpa batas sekarang. Ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri kita itu udah hidup di dunia tanpa sekat sekarang ya. Kalau sebelum dunia online itu masih ada hierarki antara produsen ya, terus supplier, terus ada distributor, sampai agen, sampai end customer ya. Nah sekarang udah banyak loncat dari produsen langsung ke end customer kan. Di contoh misalkan kita belanja ke Bandung, orang Bandung tolong taksi itu mereka khusus untuk produksi saja, mereka nggak ikut jual ngecer. Nah sekarang karena mereka udah mulai buka, mungkin pikirannya udah mulai melek online ibaratnya, mereka produksi juga. Nah terus dalam waktu yang sama mereka juga jualan. Dulu mereka jualan juga grocery, tapi sekarang mereka jualan juga tapi ngecer. Maka sekarang ada istilahnya kan jual ecer harga grosir. Ya. Dulu misalkan kemeja kan, kemeja dulu untuk dapat harga grosir itu harus belanja 10 biji. Ya, harus belanja 10 pieces kan, atau setengah koji atau 1 koji. Sekarang dengan 1 piece pun kita udah bisa dapat harga termurah. Memang kalau untuk bersaing dari segi harga memang kita harus melawan ibaratnya bersaing dengan produsen sendiri ya. Produsen turun tangan di online, kita sebagai pembeli di sana kita juga harus bertaruh harga. Jadi memang kita nggak bisa, paling kita memang sedikit di bawah mereka, harga memang lebih mahal ya, lebih mahal di atas mereka. Terus yang kedua paling kita harus bayar iklan ya, segi pelayanan, karena ada juga yang orang belanja itu per area, nggak semuanya mereka nyari yang murah di Bandung kan. Nah, tapi ada yang per area. Ini Mas, ada nggak kata-kata mutiara yang bisa Mas sampaikan untuk kami? Oh ya, saya teringat dengan kata-kata Bung Karno ya. Jadi katanya, berikan aku 10 orang pemuda, maka aku akan mengubah dunia. Jadi masa-masa mahasiswa ini, masa-masa muda itu adalah masa-masa yang sangat bagus untuk memulai ya. Memulai apapun, termasuk dari belajar dari wirausaha. Jadi ketika dimulai dari sekarang ya untuk usaha ini, semakin cepat kita mulai dari muda, semakin cepat kita mulai maka semakin baik. Dan daripada kita harus memulai nanti setelah pensiun ya, ada sebagian orang udah pensiun umur 55 baru mulai dari nol lagi usahanya. Jadi itu salah satu. Terus yang kedua, standar kemajuan sebuah negara itu diukur dari seberapa banyak wirausaha, bisnis yang berkembang. Dan sementara untuk Indonesia sendiri, menurut statistik yang saya baca itu jumlah wirausaha di Indonesia masih di bawah 5%, masih jauh dibandingkan dengan negara seperti Singapura ya. Kita nggak usah bicara Jepang atau negara Cina, dengan negara terdekat lagi dengan Singapura, kita statistik kita masih jauh. Jadi perbandingan antara pekerja ya, karyawan dengan wirausaha itu masih sangat tinggi sekali perbandingannya. Jadi peluang untuk menjadi wirausaha itu sekarang masih sangat besar. Dan yang terakhir dari kita sebagai muslim kan, dari 9 sahabat Nabi, maka 9-nya adalah bisnis, hanya 1 orang yang karyawan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak pada hari ini. Semoga segala urusan Bapak diperlancar, segala usaha Bapak diperlancar, dan kami juga lancar Pak ya, doain. Iya, sama-sama mudah-mudahan lancar. Tugasnya lancar, kuliah sampai wisuda, dan dapat pekerjaan sesuai dengan diharapkan. Jodoh juga. Siap. Terima kasih Pak. Ya, siap, sama-sama. Makasih juga atas kunjungannya ya.